Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, Bapak Ibu penguji serta seluruh peserta seminar proposal. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Ibrahimovic dengan NIM 4132 dari Program Studi Logistik Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal hasil dari menyusun laporan proposal untuk memenuhi tugas akhir yang berjudul Analisa Pemborosan Waste menggunakan metode Lean Manufacturing pada Departemen MCC Philips Industri Batam. Penelitian ini berfokus pada bagaimana mengidentifikasi pemborosan yang terjadi pada proses produksi di Departemen MCC. Kemudian, memberikan usulan perbaikan menggunakan pendekatan Lean Manufacturing agar proses produksi menjadi lebih efisien dan lebih optimal. Nah, masuk ke latar belakang. Pada persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan manufaktur dituntut menghasilkan produksi dengan kualitas tinggi, dengan biaya yang rendah, lalu waktu produksi yang cepat. Maka PT Philips Industri merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memiliki departemen MCC atau Mother, Child, and Care sebagai salah satu lini produksi utama. Nah, berdasarkan hasil observasi awal dan studi pendahuluan, ditemukan beberapa indikasi pemborosan dalam proses produksi. Misalnya terjadi penumpukan work in process atau WIP pada beberapa stasiun kerja, adanya waktu tunggu operator ketika material belum tersedia, serta produk yang mengalami cacat atau defect sehingga harus melakukan rework. Rework adalah melakukan pem, uh, pembukaan ulang atau perakitan ulang pada produksi yang telah diproduksi. Barang yang telah diproduksi, sorry. Nah, apabila kondisi ini terus terjadi, maka perusahaan akan mengalami peningkatan biaya operasional atau cost, lead time yang menjadi lebih panjang, dan produksi menjadi menurun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis pemborosan yang terjadi, menentukan pemborosan yang paling dominan, dan memberikan usulan perbaikan menggunakan Lean Manufacturing agar efisien proses produksi dapat ditingkatkan. Lalu masuk ke slide 2. Slide 2. Apa sih itu Lean Manufacturing? Sebelum masuk ke penelitian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai Lean Manufacturing. Lean Manufacturing merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah atau disebut waste. Itu pemborosan. Sesuai dengan judul proposal saya, yaitu pemborosan atau waste. Nah, konsep Lean Manufacturing ini pertama diterapkan atau dikembangkan melalui perusahaan Toyota Production System dan saat ini telah banyak diterapkan di berbagai perusahaan manufaktur. Karena Lean Manufacture, maka lingkup pokoknya itu adalah yang memfokuskan penelitian ini ke manufacturing. Nah, Lean ini memiliki 5 prinsip utama, yaitu mengidentifikasi nilai yang digunakan pelanggan, memetakan aliran atau value stream, menciptakan alur proses yang lancar, yang keempat, menerapkan sistem tarik ulur atau full system. Nah, yang terakhir, melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Nah, melalui konsep tersebut, perusahaan diharapkan mampu
meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi produk yang dihasilkan. Jadi kita nih meningkatkan cara kerja atau efisiensi kerja tanpa menurunkan uh, kualitas barang yang kita hasilkan dari perusahaan tersebut. Nah, lalu masuk ke jenis-jenis pemborosan. Dalam lean manufacturing terjadi 6 atau 7 jenis pemborosan yang dikenal sebagai Team Wood. Lah, yang pertama adalah transport, yang kedua ada innovation, yang ketiga ada motion, yang keempat ada overproduction, lalu yang kelima ada overproduction, lalu yang ketujuh ada defect. Sebagai contoh, waiting itu terjadi ketika suatu operator menunggu material atau mesin yang sudah siap digunakan. Kalau sedangkan motion adalah gerakan operator yang tidak efisien. Jadi pergerakan operator yang saat running pada saat jam kerja itu sangat membuat waktu itu terbuang. Jadi pemborosan terjadi pada waktu. Dan pergerakan operator. Yang ketiga adalah defect. Defect itu apa sih? Nah, defect itu adalah produk cacat yang memerlukan proses perbaikan ulang. Nah, seperti yang awal saya jelaskan tadi, apa sih defect itu? Eh, ah, bukan salah. Defect itu impact-nya ke rework. Jadi pemborosan yang terjadi di sini adalah ketika sudah barang sudah dikemas di dalam masuk ke dalam box. Nah, ketahuan produk cacat pada quality atau setelah di induction sama quality, maka uh, eh maka barang yang sudah di packing tadi yang sudah dimasukin ke dalam box maka akan di rework lagi. Lalu barang-barang yang ketemu isu tersebut uh, itu maka harus di screening dari atas sampai bawah yang sudah dirunningin pada uh, stasiun kerja tersebut. Nah, ketujuh jenis waste tersebut nantinya akan menjadi fokus analis dalam penelitian ini. Departemen MCC memiliki alur produksi yang dimulai dari proses perakitan, kemudian pengujian quality atau kualitas barang tersebut diuji pada pada lab. Nah, lalu hingga pengawasan produk. Jadi apabila barang sudah sesuai dengan standar kualitas perusahaan, maka barang itu dibilang oke, maka tidak ada produk cacat tersebut. Nah, dari hasil observasi yang saya temukan di awal, ada beberapa masalah utama. Yang pertama, terdapat antrean pada beberapa stasiun kerja sehingga menyebabkan waktu tunggu yang menjadi cukup lama. Waiting, misalnya uh, uh, stasiun kerja ini melakukan runningan ini, lalu pada uh, pada bagian orang store sudah mengorder material tersebut. Lalu orang store kekurangan packaging. Nah, jadi stasiun kerja tersebut melakukan stop running. Nah, disitulah terjadi titik waitingnya. Yang kedua, terdapat penumpukan material maupun work in progress yang menghambat kelancaran aliran produksi. Lalu yang ketiga, masih ditemukan produk cacat yang mengakibatkan rework sehingga menambah waktu produksi. Nah, maka saat operator itu running, tidak semuanya barang yang dihasilkan itu berkualitas atau memiliki kualitas tinggi yang sesuai dengan perusahaan mau. Jadi saya melakukan observasi itu selama beberapa hari belakangan
mendapatkan isu yaitu produk cacat, yaitu barang reject yang dimasukin ke dalam box production, lalu ditemukan oleh quality. Nah, disitulah ketemunya barang reject. Lalu operator tersebut merework barang yang reject tadi. Nah, selain itu, terdapat operator yang harus menunggu proses sebelumnya sehingga waktu kerja sebelum dimanfaat secara optimal. Nah, permasalahan tersebut merupakan bahwa masih terdapat aktivitas yang non-value add. Maksudnya non-value add itu adalah tidak memiliki nilai tambah, yang perlu diidentifikasi dan dianalisis secara lebih mendalam. Lah, lalu masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode mixed method, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui pengukuran waktu proses produksi, waktu siklus, lead time, dan jumlah work in process atau work in progress (WIP). Nah, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan atau ke dalam line. Nah, di situ saya akan mewawancarai seperti operator, leader, supervisor, serta pihak-pihak engineering. Nah, karena kenapa harus masuk ke dalam internal engineering tersebut? Karena mereka yang tahu kayak mana jenis pemborosan tersebut, terus jenis barang reject, seperti itu. Setelah data terkumpul, langkah pertama saya membuat current value stream mapping untuk memetakan suatu aliran proses produksi. Kemudian, setiap aktivitas akan diklasifikasikan menjadi value add. Selanjutnya, setelah dilakukan identifikasi 7 jenis waste tersebut masuk ke dalam konsep team mood. Nah, waste dominan tersebut, setelah waste dominan tersebut ditemukan, analisis akar penyebab akan dilakukan menggunakan metode fishbone diagram ataupun menggunakan metode 5W. Tahap terakhir adalah menyusun usulan perbaikan serta membuat future state value stream mapping sebagai gambaran kondisi proses setelah dilakukan perbaikan. Nah, slide 7, temuan pemborosan overproduction atau whiting. Slide ini menunjukkan contoh hasil observasi awal. Terlihat bahwa terjadi overproduction yang menyebabkan penumpukan work in process pada lini produksi. Selain itu, operator juga harus menunggu material maupun kesiapan mesin sekitar 8-20 menit dalam setiap waktu siklus produksi. Karena kenapa bisa menunggu mesin setiap siklus produksi? Dikarenakan itu waktu menunggu yang lumayan lama, 10-15 menit, 10-30 menit, yaitu waiting material. Apabila dijumlahkan, total waktu waiting mencapai sekitar 40 menit setiap shift. Data tersebut menunjukkan bahwa waiting dan overproduction diduga menjadi waste yang cukup dominan, sehingga perlu kita analisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Nah, masuk ke slide temuan pemborosan inventory dan motion. Slide ini juga menunjukkan contoh hasil observasi yang awal. Selain waiting dan overproduction, ditemukan pula ada inventory yang berlebihan. Hal ini terjadi karena jumlah material yang tersedia
lebih banyak dibandingkan kebutuhan produksi saat sehingga menyebabkan penumpukan persediaan. Kemudian terdapat pula motion waste, pergerakan yang tidak menambah nilai itu. Yaitu operator harus berjalan atau berpindah tempat secara berulang akibat tata letak fasilitas yang belum optimal. Nah, di sini maksudnya eh, jadi saya mengambil pemborosan pada kali ini eh, pergerakan itu jadi operator awalnya running di sini. Lalu barang yang di running itu beda gedung. Nah, sehingga apabila barang yang di-runningin di tempat ini sudah habis, maka waiting. Nah, jadi uh, tidak apabila operator tidak mau uh, menambah waiting dan harus memenuhi output produksi, maka operator tersebut harus mengambil barang ke gedung sebelah. Nah, jadi saya mengambil pemborosan tersebut adalah motion, pergerakan. Kedua jenis pemborosan tersebut dapat meningkatkan lead time dan menurunkan efisiensi proses produksi secara keseluruhan. Nah, apabila telah ditemukan banyak waiting pada saat proses produksi, maka output setiap shift itu akan balance. Maksud balance dari sini adalah tidak seimbang. Jadi sering terjadinya lens balancing. Lalu masuk ke temuan pemborosan defect dan over processing. Pemborosan berikutnya ini adalah defect dan over processing. Defect menyebabkan proses produksi harus diperbaiki kembali melalui proses rework, sehingga membutuhkan tambahan waktu, tenaga kerja, dan biaya produksi. Sedangkan over processing merupakan aktivitas yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah terhadap produk, namun tetap dilakukan dengan proses produksi. Melalui penelitian ini, diharapkan akar penyebab kedua waste tersebut dapat diidentifikasi sehingga jumlah defect dapat ditekankan dan diproses produksi menjadi lebih efisien. Apabila proses pemborosan tidak segera dikurangi, maka akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perusahaan tersebut, yaitu PT Philips Industri Batam. Di antaranya adalah menurunkan produktivitas, meningkatnya biaya operasional atau cost, bertambahnya cycle time, keterlambatan pengiriman produk ke pelanggan, hingga menurunnya tingkat kepuasan konsumen atau pelanggan. Oleh karena itu, identifikasi waste atau pemborosan menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum perusahaan melakukan program peningkatan efisiensi. Lalu di sini saya eh, eh, memperlihatkan apa aja sih eh, dampak pemborosan pada Departemen MCC. Yang pertama, penurunan produktivitas sebesar 25%. Lalu biaya tambah per bulan atau cost berlebih yaitu sebesar 15 juta. Keterlambatan pengiriman sebesar 30%. Peningkatan waktu siklus eh, sebesar 40%. Dan yang terakhir, 15% dari penurunan kepuasan pelanggan. Di PT Philips Industri ini sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Maka kalau sudah terjadi penurunan kepuasan pelanggan, maka permintaan terhadap
perusahaan itu atau demand yang dimintakan oleh ke perusahaan itu, maka akan berkurang. Jadi setiap membangun kepercayaan atau iya, membangun kepercayaan terhadap konsumen itu sangat penting bagi setiap perusahaan. Lalu yang yang ke slide ke 10, rekomendasi perbaikan. Berdasarkan konsep Lean Manufacturing, beberapa rekomendasi awal yang dapat diterapkan antara Lean Manufacturing yaitu sistem just in time untuk mengurangi inventory dan overproduction. Kemudian dilakukan standarisasi proses kerja agar setiap operator memiliki metode kerja yang sama. Selanjutnya diterapkan budaya 5S yaitu Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shishutsuke agar kerja menjadi lebih rapi, aman, dan efisien. Namun, rekomendasi final nanti akan disusun berdasarkan hasil analisis West dominan pada penelitian ini. Lalu ada rencana implementasi. Yang pertama, bulan 1-2 penerapannya itu pelatihan Lean Manufacturing dengan menerapkan 5S. Lalu yang kedua, bulan 3 ke 4 penerapan value stream mapping dan just in time. Lalu poin yang ketiga, masuk ke bulan 5-6 melakukan evaluasi hasil dan penyesuaian proses. Lalu poin terakhir, memonitoring berkelanjutan dan standarisasi proses. Apabila usulan perbaikan diterapkan, maka implementasi akan dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama yaitu tadi melakukan pelatihan. Yang kedua, penerapan value stream mapping atau just in time. Dan yang ketiga, penerapan evaluasi terhadap hasil dan penyesuaian hasil implementasi. Selain itu, perusahaan melakukan monitoring berkelanjutan dan standarisasi agar perbaikan yang telah dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan. Lalu, apa aja manfaat yang diterapkan? Yang pertama, pengurangan pemborosan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan maupun dunia akademik bagi perusahaan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam mengurangi pemborosan, melakukan produktivitas, memperpendek lead time, dan meningkatkan kualitas proses produksi. Sedangkan bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai penerapan Lean Manufacturing pada industri manufaktur elektronik, khususnya di Departemen MCC Philip Batam. Nah, masuk ke tantangan dan mitigasi. Dalam implementasi Lean Manufacturing tentu terdapat beberapa tantangan. Misalnya ada resistensi dari karyawan terhadap perubahan proses kerja, dan keterbatasan sumber daya maupun keterbatasan anggaran perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang berkesinambungan, komunikasi yang baik kepada seluruh karyawan, serta monitoring secara berkala agar implementasi Lean dapat berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang optimal. Baiklah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi pada Departemen MCC,
yaitu di PT Pelius Batam, menggunakan pendekatan Lean Manufacturing serta Value Stream Mapping. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan usulan perbaikan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan mendukung daya saing perusahaan yang secara berkelanjutan. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.